Halo, selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Gregorius Rivalson Sidi dengan NIM 2021-110-773. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil, M.Hum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aliran teori positivisme hukum serta mengkaitkannya dengan kasus yang terjadi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Teori positivisme hukum adalah salah satu aliran paling berpengaruh dalam filsafat hukum yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Inti dari pandangan ini adalah bahwa hukum hanyalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang dibuat oleh penguasa atau otoritas yang sah. Prinsip utama atau pemisahan hukum dan moral. Aliran ini menganut separation thesis yang menyatakan bahwa keberadaan hukum tidak bergantung pada nilai moral atau keadilan. Hukum adalah perintah. Hukum dipandang sebagai perintah dari pihak yang memiliki kedaulatan atau sovereign. Kepastian hukum, fokus utamanya adalah kepastian. Selama suatu aturan dibuat melalui prosedur yang sah, maka ia adalah hukum, terlepas dari apakah itu aturan buruk atau tidak adil. Positivisme hukum adalah salah satu aliran paling berpengaruh dalam filsafat hukum yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Inti dari pandangan ini adalah bahwa hukum hanyalah apa yang tertulis dalam peraturan undang-undangan atau hukum positif yang dibuat oleh penguasa atau otoritas yang sah. Berikut adalah prinsip untuk memahami positivisme hukum. 1. Prinsip utama. Prinsip utama atau pemisahan hukum dan moral. Aliran ini mengenai separation thesis yang menyatakan bahwa keberadaan hukum tidak bergantung pada nilai moral atau keadilan. Hukum adalah perintah. Hukum dipandang sebagai perintah dari pihak yang memiliki kedaulatan atau sovereign. Kepastian hukum merupakan fokus utamanya adalah kepastian. Selama suatu aturan dibuat melalui prosedur yang sah, maka ia adalah hukum, terlepas dari apakah aturan itu buruk atau tidak adil. Penjelasan mengenai John Austin tentang positivisme hukum. John Austin adalah tokoh yang sering dianggap sebagai bapak positivisme hukum Inggris. Pemikirannya dikenal sangat tegas, analitis, dan sistematis dalam membedakan hukum dari etika atau agama. Bagi Austin, hukum adalah fenomena sosial yang faktual, bukan cita-cita moral. Berikut adalah poin-poin utama pemikirannya. 1. Hukum sebagai perintah atau command theory. Hukum sebagai perintah merupakan pusat dari teori Austin adalah gagasan bahwa hukum adalah perintah. Namun, tidak semua perintah adalah hukum. Sebuah perintah baru saja disebut hukum jika memenuhi tiga elemen. Perintah atau keinginan yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan agar orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sanksi merupakan ancaman penderitaan atau kerugian yang akan diberikan jika pelanggar tersebut dilanggar. Kewajiban merupakan keharusan bagi subjek hukum untuk patuh atau sovereignty. Austin menyatakan bahwa hukum selalu bersumber dari penguasa tertinggi atau sovereign. Penguasa ini memiliki dua ciri utama. Ia menerima kepatuhan yang terbiasa atau habitual obedience dari mayoritas masyarakat. Ia sendiri tidak terbiasa patuh kepada atasan atau otoritas lain di dunia ini. Dalam pandangan Austin, hukum hanya sah jika berasal dari pemegang kedaulatan ini seperti raja atau parlemen. Klasifikasi hukum menurut Austin membagi hukum ke dalam beberapa kategori untuk memisahkan hukum yang sebenarnya dengan yang bukan. Kategori penjelasan laws properly so-called hukum yang sebenarnya terdiri dari hukum Tuhan dan hukum positif, atau misalkan perintah yang dibuat manusia atau penguasa untuk manusia lain. Laws improperly so-called hukum yang tidak sebenarnya, seperti hukum mode, hukum kehormatan, atau hukum kesopanan. Ini hanya analogi dan tidak memiliki sanksi hukum yang tegas.
4. Semboyan terkenal yaitu "The existence of law is one thing". Salah satu kutipan Austin yang paling fundamental dalam positivisme adalah keberadaan hukum adalah satu hal kebaikan atau keburukannya adalah hal lain. Artinya, sebuah peraturan tetaplah hukum yang sah selama ia ditetapkan oleh penguasa. Meskipun isi peraturan tersebut dianggap sangat tidak adil atau bertentangan dengan moral. Kritik terhadap hukum hanya boleh dilakukan secara eksternal atau melalui ilmu moral atau politik, bukan untuk membatalkan keabsahan hukum itu sendiri. Positivisme hukum menurut John Austin adalah penjelasan John Austin mengenai positivisme hukum sering diringkas dalam kalimat "hukum adalah perintah dari penguasa". Ia adalah tokoh utama dalam aliran positivisme analitis yang memandang hukum sebagai sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. Berikut adalah uraian mendalam mengenai pemikiran John Austin. Definisi hukum atau teori komando. Bagi Austin, hukum bukanlah cerminan dari keadilan ilahi atau moralitas alamiah, melainkan sebuah fakta sosial yang bersumber dari kekuasaan. Baik, saya akan memberikan contoh kasus yang merupakan kasus positivisme hukum. Kasus Nenek Mina adalah salah satu contoh paling ikonik dalam sejarah hukum Indonesia yang memicu debat mengenai keadilan substantif dan keadilan prosedural. Kasus ini mencerminkan istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kasus ini adalah pencurian 3 buah kakao atau coklat milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA. Nenek Mina memetik buah tersebut untuk dijadikan bibit di tanah garapannya. Meskipun ia langsung meminta maaf dan mengembalikan buah tersebut saat ditegur mandor, perusahaan tetap melaporkannya ke pihak kepolisian. Nenek Mina adalah seorang nenek yang berusia 55 tahun pada saat itu yang bekerja sebagai petani penggarap. PT Rumpun Sari Antan RSA yang melaporkan Nenek Mina ke Majelis Hakim PN Purwokerto dipimpin oleh Hakim Muslik Bambang Lukmono yang menangani persidangan. Peristiwa pemetikan kakao terjadi di area perkebunan milik PT RSA di Dusun Sidumulyo, Desa Dharma Kardenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri PN Purwokerto. Pemetikan kakao terjadi pada tanggal 2 Agustus 2009 dan vonis hakim dijatuhkan pada tanggal 19 November 2009. Secara hukum formal, Nenek Mina dianggap melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pihak PT RSA bersikeras melanjutkan kasus ini ke jalur hukum sebagai bentuk tegas dalam menjaga aset perusahaan. Meskipun nilai kerugiannya secara materi sangat kecil, saat itu ditaksir 2.000 sampai 3.000 rupiah. Proses hukum berjalan hingga ke meja hijau. Namun, momen yang paling dikenang adalah saat hakim membacakan vonis. Nenek Mina dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Artinya, ia tidak perlu mendekam di penjara kecuali jika dalam 3 bulan ia melakukan tindak pidana lagi. Suasana haru. Pada saat itu, Hakim Muslik Bambang Lukmono bahkan sempat menangis saat membacakan vonis karena merasa hati nuraninya terusik oleh hukum yang terlalu kaku. Ia menyatakan bahwa tindakan Nenek Mina memang salah secara hukum, namun secara kemanusiaan sangatlah tidak adil. Kasus ini menjadi pemicu lahirnya regulasi mengenai restoratif justice atau keadilan restoratif di Indonesia. Saat ini, kejaksaan dan kepolisian memiliki aturan agar kasus-kasus kecil dengan kerugian di bawah 2,5 juta rupiah sedapat mungkin diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus ke pengadilan. Saya berkesimpulan bahwa kasus Nenek Mina menjadi bukti jika positivisme diterapkan secara murni tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan, hukum akan menjadi kaku dan tidak berjiwa. Hal inilah yang kemudian mendorong Indonesia untuk mulai meninggalkan positivisme murni dan beralih ke pendekatan yang lebih humanis seperti restoratif justice. Sekian pembahasan saya mengenai positivisme hukum. Mungkin kalau ada penjelasan yang masih kurang dari saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat malam.